Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Ada sebuah keluarga yang tinggal di New Jersey. Nama keluarga ini adalah McGuire. Keluarga kecil ini terdiri dari pasangan suami istri yang bernama William McGuire, atau yang lebih dikenal dengan Billy, dan istrinya yang bernama Melanie Lynn Slade. Mereka sudah mempunyai 2 anak dan tinggal di Woodbridge Township, New Jersey. Ketika kecil, Melanie Lynn Slade dibesarkan di Ridgewood dan Middletown Township, New Jersey. Dia dulunya bersekolah di Middletown High School South. Lalu setelah lulus, Melanie mendaftar di Universitas Rutgers dengan jurusan matematika dan psikologis, dan lulus kuliah pada tahun 1994. Kemudian, Melanie sekolah lagi. Kali ini dia mengambil jurusan perawatan di Charles E. Georgery School of Nursing. Dan dia lulus pada tahun 1997 dengan diploma keperawatan. Setelah itu, dia bekerja sebagai perawat. Tapi, sebelum jadi perawat, dia sempat bekerja di salah satu restoran di New Jersey. Di tempat itulah dia bertemu dengan Bill yang juga bekerja sebagai pelayan di restoran tersebut. Melihat sosok Bill yang humoris, pintar, dan suka menolong, Melanie pun jatuh cinta dengan pria yang pekerjaan utamanya adalah seorang programmer komputer ini. Sehingga ketika Bill melamar dia, Melanie pun langsung menerima lamaran tersebut dengan senang hati. Pernikahan mewah pun diadakan pada tahun 1999. Melanie merasa sangat bahagia pada saat itu, karena dia merasa beruntung bisa mendapatkan pria sebaik Bill sebagai suaminya. Namun setelah menikah, Bill ini menjadi orang yang sangat berbeda. Walaupun sudah memiliki 1 anak, Bill suka banget berjudi dan marah-marah terhadap Melanie. Bahkan untuk masalah yang sepele pun, kalau Bill nggak puas, dia langsung menelpon istrinya dan memarahi istrinya itu. Melanie tentu saja tidak terima diperlakukan seperti itu oleh suaminya. Dia melawan balik dan mereka pun akhirnya berkelahi hebat. Bahkan, Bill pernah bilang di telepon ketika mereka sedang berkelahi, "Nanti, kalau saya sampai di rumah, saya akan membunuhmu dan menghajarmu." Dan tentu saja Melanie takut mendengar ancaman tersebut. Tanpa pikir panjang, Melanie buru-buru memasukkan beberapa bajunya ke tas dan membawa anaknya pergi dari rumahnya itu. Tapi, beberapa hari kemudian, mereka pun baikan dan balikan lagi. Dan itu terjadi selama beberapa kali dalam pernikahan mereka. Di saat inilah, Melanie berpikir bahwa pernikahan mereka mulai retak. Melanie ingin sekali memperbaiki pernikahan mereka, sehingga dia mengusulkan ke Bill untuk menambah anak lagi. Karena Melanie berpikir, dengan hadirnya anak kedua, hal itu pasti akan memperbaiki hubungan mereka. Mereka bahkan juga memutuskan untuk membeli rumah mewah seharga 500.000 US dollar atau hampir sekitar 7,5 miliar di Warren County. Singkat cerita, pada tanggal 28 April tahun 2004, mereka akhirnya bersiap-siap untuk pindah ke rumah baru mereka. Di hari itu, Bill sangat senang. Dia menceritakan hal ini kepada teman-temannya dan juga tetangga-tetangga lamanya. Saking bahagianya, Bill sampai tidak melihat gelagat aneh dari Melanie, yang rupanya di hari yang sama tersebut, istrinya ini berencana untuk minta cerai dari Bill. Setelah mendengar permintaan Melanie untuk bercerai, Bill pun menjadi marah. Mereka berkelahi dengan hebat di malam tersebut. Bill bahkan sempat memukul wajah Melanie pada saat mereka ribut, dan ini membuat Melanie ketakutan. Dia membawa salah satu anaknya lari ke dalam kamar mandi dan mengunci diri mereka di dalam kamar mandi tersebut. Merasa sudah cukup melampiaskan amarahnya, Bill akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumahnya di malam hari itu. Keesokan harinya, pada tanggal 29 April 2004, Melanie langsung menemui pengacaranya untuk mengurus perceraiannya.
Beberapa hari kemudian, pada tanggal 5 Mei tahun 2004, ditemukan sebuah koper hijau yang sedang mengambang di perairan dekat Chesapeake Bay Bridge Tunnel, Virginia oleh 2 orang nelayan. Dan koper tersebut berisikan sepasang kaki laki-laki yang masih terlihat segar, seakan-akan baru saja dipotong. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2004, koper kedua yang lebih besar ditemukan di pantai Fisherman Island National Wildlife Refuge oleh seorang siswa yang sedang membersihkan sampah di pantai tersebut. Di dalam koper tersebut ditemukan potongan tubuh bagian atas lengkap dengan lengan dan kepala. Di jasad tersebut terdapat 3 luka tembak, yaitu 2 di dada dan 1 di kepala. Kemudian, pada tanggal 16 Mei tahun 2004, koper ketiga dan yang terkecil ditemukan mengambang di air dekat Teluk Chesapeake. Dan kali ini, kopernya berisi bagian pinggang sampai lutut. Karena jasad yang ditemukan tidak memiliki identitas, polisi membuat sketsa dari wajah korban dan menyebarluaskannya. Lalu pada tanggal 21 Mei 2004, seseorang mengenali sketsa wajah tersebut dan mengkonfirmasinya sebagai Bill McGuire. Polisi akhirnya memberi kabar tersebut ke istrinya. Polisi juga bertanya ke Melanie, apakah Bill belakangan ini punya masalah dengan orang lain? Melanie lalu bercerita kalau Bill suka berjudi, dan kemungkinan besar Bill lagi terlibat utang sama mafia, yang mengakibatkan Bill akhirnya tewas. Dari sini, polisi lalu memutuskan untuk melakukan investigasi siapa sebenarnya pelaku pembunuhan yang keji ini. Mereka menemukan beberapa hal penting yang sepertinya ditutupi dalam kasus ini. Dan semua hal penting ini berkaitan dengan Melanie. Menurut polisi, Melanie terlihat aneh ketika suaminya hilang. Dia terlihat tenang dan bahkan tidak melapor ke polisi. Lalu ketika Melanie diberitahu kabar kematian suaminya, dia terlihat nervous, gugup, dan aneh. Melanie juga terlihat berusaha keras untuk menangis, namun tidak ada air mata yang keluar. Lalu, polisi juga menambahkan kalau Melanie saat itu tidak menanyakan di mana tubuh Bill diketemukan atau bagaimana keadaan jasad suaminya itu. Bahkan menurut kesaksian seorang teman-temannya Melanie, ketika pemakaman, Melanie tidak terlihat sedih. Polisi juga mengetahui bahwa Melanie telah lama berselingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama Dr. Bradley Miller. Dr. Bradley ini merupakan seorang dokter yang bekerja di rumah sakit tempat Melanie juga bekerja di sana. Dari bukti-bukti dan kesaksian yang dikumpulkan inilah, polisi makin yakin ada yang salah dengan Melanie. Polisi akhirnya memutuskan untuk melakukan investigasi di rumahnya Bill dan Melanie. Di sini, polisi menemukan kantong plastik hitam besar yang juga sama diketemukan di dalam koper yang berisi jasadnya Bill. Polisi juga menerima kabar dari seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan derek swasta yang mengatakan dia baru saja menderek mobil Nissan Maxima 2002 dari Flamingo Motel di Atlantic City, New Jersey pada tanggal 8 Mei 2004, di mana mobil itu setelah diselidiki adalah mobilnya Bill McGuire. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan CCTV dari dalam mobil tersebut. Rekaman yang terlihat di CCTV itu kabur dan polisi tidak dapat mengidentifikasi orang dalam video tersebut. Ketika polisi menanyakan pada Melanie, kenapa mobil Bill bisa berada di hotel itu, Melanie kemudian mengklaim bahwa dia emang sengaja menaruh mobil Bill di hotel tersebut karena dia jengkel terhadap Bill. Nah, saat mobil itu diperiksa polisi lebih lanjut, polisi menemukan sebuah botol obat penenang berupa chlorhydrate dan 2 buah jarum suntik. Dan setelah ditelusuri ternyata obat tersebut adalah obat-obat yang dibeli oleh Melanie di apotik Walgreens di pagi hari saat Bill menghilang. Namun anehnya, saat jasad Bill diautopsi, tidak diketemukan adanya obat-obatan apapun di dalam tubuh Bill. Polisi juga menemukan bahwa Melanie sempat melakukan perjalanan yang cukup jauh dari New Jersey ke Delaware
yang jaraknya sekitar 249 km. Hal ini terbukti dari tag Easy Pass alias kartu tol milik Melanie yang terekam masuk di pintu tol Delaware 2 hari setelah terjadinya pembunuhan terhadap Bill. Namun ketika ditanya oleh polisi, Melanie mengatakan bahwa dia memang ke Delaware pada saat itu karena dia ingin berbelanja furniture di Delaware. Selain itu, polisi juga memeriksa penggunaan internet Melanie. Dari histori browsingnya, Melanie ketahuan sempat mencari artikel tentang racun dan juga cara membeli senjata. Selama penyelidikan, terdapat satu bukti lagi yang memberatkan Melanie. Pada tanggal 26 April 2004, Melanie rupanya telah membeli pistol kaliber 38 dari sebuah toko di Easton, Pennsylvania. Diketemukan juga serat hijau di salah satu peluru yang bersarang di dada Bill. Serat tersebut rupanya terbuat dari bahan polyester, yaitu bahan yang umum biasanya ditemukan di perabotan rumah tangga. Dan kebetulan, Bill dan Melanie memiliki sofa hijau di rumahnya. Polisi berteori bahwa Melanie menggunakan bantal sofanya yang berwarna hijau sebagai peredam pada saat dia menembak Bill. Tapi, polisi sampai hari ini tidak pernah menemukan bantal tersebut. Well, meskipun sudah banyak bukti yang memberatkan Melanie tetap mengatakan dia tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa mengenai kematian suaminya. Polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka belum menemukan senjata yang digunakan Melanie untuk menghabisi nyawanya Bill. Tapi untungnya polisi berhasil menemukan bukti lain yang makin memberatkan Melanie. Mereka menemukan potongan kecil tubuh Bill di dalam mobil Bill. Dan potongan tersebut juga menempel di sepatu Melanie. Itu cukup menjadi bukti bahwa Melanie lah pelakunya. Akhirnya, pada tanggal 2 Juni 2005, lebih dari setahun setelah pembunuhan, Melanie yang saat itu sedang menurunkan anak-anaknya di penitipan anak, langsung disergap oleh polisi. Polisi tiba-tiba muncul dari semak-semak dan menahan Melanie serta membawanya ke kantor polisi. Melanie menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Dia segera dimasukkan ke pusat pemasyarakatan dewasa Middlesex County atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Tetapi dia mendapat jaminan sebesar 750.000 atau sekitar 11 miliar untuk keluar dari tahanan. Melalui pengacaranya yang bernama Joe Tacopina, Steve Turano, dan Mark Ward, Melanie tetap mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Setelah dibebaskan dengan jaminan, Melanie menghadapi dakwaan tambahan pada tanggal 11 Oktober 2005. Kali ini, Melanie mendapatkan 4 dakwaan. Tapi, lagi-lagi dia mendapatkan jaminan. Kali ini jaminannya dinaikkan menjadi 2,1 juta US dollar atau sekitar 31 miliar. Dan Melanie pun kembali dibebaskan. Lebih dari setahun kemudian, pada tanggal 26 Oktober 2006, Melanie didakwa lagi dengan 2 tuduhan, di mana salah satunya adalah tuduhan telah menghalangi kerja polisi. Melanie kembali mengaku tidak bersalah dan dibebaskan setelah memberi jaminan sebesar 10.000 US dollar atau sekitar 149 juta rupiah. Setelah hampir 3 tahun berlalu sejak pembunuhan Bill, persidangan terhadap Melanie dimulai di gedung pengadilan Middlesex County di New Brunswick pada tanggal 5 Maret 2007. Jaksa berpendapat motif pembunuhan yang dilakukan Melanie ini sebenarnya karena dia ingin menjalani hidup baru dengan kekasihnya. Tapi Melanie tidak mengakui hal itu. Dia tetap bersikeras mengatakan dia tidak bersalah. Akhirnya, pada tanggal 23 April 2007, juri menyatakan Melanie bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Melanie juga dihukum atas tuduhan telah melakukan sumpah palsu, memusnahkan barang bukti, dan kepemilikan senjata untuk tujuan yang melanggar hukum. Namun, lagi-lagi Melanie dibebaskan dari 2 tuduhan,
yaitu menghalangi penangkapan serta merusak bukti dan kepemilikan Xanax tanpa resep. Melanie bahkan mengajukan banding. Dia juga bercerita bahwa suaminya suka berhutang dan mungkin telah dibunuh oleh mafia Atlantic City. Namun, jaksa menetapkan bahwa Melanie mengarang cerita demi menyelamatkan dirinya dari hukuman penjara. Dan akhirnya, setelah melalui berbagai macam pengadilan yang ruwet, pada tanggal 19 Juli 2007, di usianya yang ke-34, Melanie dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekedar informasi tambahan, kronologi kejadian sebenarnya adalah sebagai berikut. Pada bulan April 2004, Melanie browsing tentang berbagai macam racun dan membeli senjata, dan juga cara melakukan pembunuhan melalui internet. Lalu pada tanggal 28 April 2004, Melanie meracuni Bill dan menembaknya. Kemudian, Melanie memotong-motong tubuh Bill menggunakan sebuah gergaji mesin kecil dan membungkusnya dengan sebuah plastik besar dan membaginya ke dalam 3 koper. Pada tanggal 3 Mei 2004, potongan tubuh Bill dilempar ke Chesapeake Tunnel, lalu dia mulai memikirkan skenario agar dia bisa meyakinkan orang-orang bahwa Bill lah yang meninggalkan dia dan anak-anak pada hari itu. Dan gilanya, sampai di tahun 2020 setelah Melanie menjalani hukuman penjara selama 13 tahun, Melanie masih mengaku kalau dirinya tidak bersalah. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.